menyerahkan diri mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama taubat, yang kedua hijrah, yang ketiga berilmu. Babar ilmu kok awak mengaji. Memang ada program pengajian mulai kini kok harus dibuat programnya. Kok usia wakola usia pesantren saudara. Sabananya nan darurat masna mesti berpesantren tu nan tua-tua tu dan muda-muda. Ah tu kesalahan awak. Ada orang membawa nak ketek ke pesantren nampak, tolong cik buya, kau masuk karakonya. Kau nak buya terima, buya berdosa atau awak nak berdosa. Cucu-cucunya masuk karako cucunya awak berdosa. Murah sih mah berdosa kawan. Di kampung aku memang payah dulu. Dulu ambo 17 tahun yang lalu seorang PNS di kantor KUA. Ambo ketua penghulu Kabupaten Padang Breman. Petugas penghulu Kabupaten Padang Breman, ambo ketuanya. Kawan ambo sama so PNS itu mantan kanwil Kemenak yang Batang Bapak Helmi. Itu kawan ambo di PNS. Kalau dulu PNS, kalau ini ASN. Jadi baranti dari ASN kok payah. Ambo mundur ambo dari ASN kok. Dibujuk-bujuk dia masuk balik. Ambo kok karengkang. Ya enggak, ambo adon pengajian di musola Kemenak. Asal dia ustaz mengaji kok dan di sininya Kemenak cawe. Tuh ambo dari musuhnya. Keceknya ambo kena pecat. Bo bayang mundur sampai pensiun ini tidak bisa memecat ambo. Lah 5 tahun baru latih sekitar 5 tahun baru keluar SK baranti ambo. Diberhentikan dengan hormat. Kalau ingin masuk apa dia kesempatan 15 hari setelah SK diterima. Oh tidak oleh ambola penceramah internasional 10 hari di Malaysia. 20 hari di Indonesia. Ketek di pegawai grupnya. Singapura, Selatan Thai. Tuan dulu dengan nama Cilita. Tidak nyaman rahmat Allah. Jadi anak maunya mau tahu saya kalau ada pegawai kan ngerti, ada payah banget. Dari 5 tahun baru keluar SK ambo. Digertak di sidang di Dirjen ambo lawan. Salam Kemenpan dari Jelfatullah. Kalau apa ingin capek memberhentian ambo, turis Menpan, kemudian sudah proses capek. Tapi kecean janji donal Jelfatullah Kemenpan. Panjang. Malu tak ada pegawai Kemenak pusat ngado Kemenpan. Kenal buya dengan pan ala buya. Kenal buya sampai salah bocel Fatullah Kemenpan. Jadi bahasa sejarah ada usaha abdi tadi orang kemedi. Sidang jemaah taklim pengajian. Awak harus punya program pengajian. Bukan anak ketek dan para lu masuk pesantren. Sabana ibu-ibu nalala mulai ada penyakit gula, penyakit segala macam, ala komplikasi, apa-apa dan lupa tulah tumbuh di bulu itu. Itulah mesti masuk pesantren. Kau anak ketek, betul masuk narakono, anggotanya. Nama dan dulu ibu kau mati pada anak ketek. Hah? Ibu kau tak nak ketek kau? Biasanya pak, biasanya ibu kau. Dia nak nama nak dulu mati duanya pada anaknya, anduangnya pada cucunya. Nama dan dulu ditanya mungkar wa nakir. Nama dan dulu kane azab kubur. Nama dan lapaun tanah.
waktu singke anak ketek ko atau amaknya ko? Seperti bertanya jadi amaknya atau anaknya? Anak awak atau awak? Kurang lain cek kok. Anak awak atau awak? Kurang juga sih. Kalau dia mengaku benar. Nan mesti menyelamatkan diri, menyelamatkan agama, beraja beribadah, menyempurnakan pensucian diri, menghapus dosa-dosa, dan supaya singkek berhadapan dengan husnul khatimah, sul khatimah. Awak atau anak awak? Awak. Tahu aku? Makanya wajib mengaji itu siap. Sudah jemaah, bukan anak kita. Kalau anak kita awak biayai masuk pesantren 1 juta sebulan, 800 sebulan, barang dia membiayai. Itu lamo kamati lagi. Inyo masih anu basalero mereka mau mencari lagi. Nah basalero mereka mau mencari siapa? Tidak jemaah rahmat Allah, makanya mesti awak kalau awak membiayai anak awak lo membiayai pesantren awak lagi. Pesantren awak di mana? Ustaz, kau tak ada ya pesantren untuk orang tua-tua lansia. Bayar mampir pesantren untuk orang tua-tua bang. Diasramakan istrinya, suaminya berang. Diasramakan suaminya, bininya mana nih? Baca kalau di situ coba kedua akan jauh kok. Apa bunga-bunga pesantren itu? Maka sidang jemaah apa caranya lek? Maka buat program-program pengajian di masjid dan musola. Awak harus punya program. Untuk program itu butuh biaya, ya enggak? Ditunggu saya pengurus panitia, pengurus diundang, Ustaz Jelko bara lo kejanjian blok itu. Kalau gini kok lusa punya blok. Ya, ini kok nak ada blok-blok dah. Kalau dia tanggal sekian nanti. Sidang jemaah rahmat Allah, maka biayai datangi pengurus musajid. Pak pengurus, tolong kami buean pengajian membahas tentang fikih ibadah. Kalau umur segitu tidak mesti membahas fikih jihad, fikihnya fikih ibadah. Kalau nak muda-muda, fikihnya fikih jihad. Kalau nak tua-tua, alacuk masuk bengkel. Itu masuk bengkel. Maka sidang jemaah awak turun tangan. Dah ada biaya ada untuk pengajian rutin kau buka cincin baca buka cincin tu ingin cincin atau ingin sarugo? Ingin cincin atau ingin sarugo? Ale bisa buka cincin tu untuk sarugo kini kok. Lain mampu piti gadang atau piti ketek? Kalau lalu kota infak ada tuan yang kadang pulang ketek. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka datang pengajian. Awaklah mesti hidup basurau. Mesti hidup basurau. Orang berumah tidak basurau namanya bakandang. Barumah tidak basurau bakandang. Rumah itu kan kandang awak tuh. Tapi kalau nak basurau udah biasanya apa yang di kandang saja. Biasanya apa yang kandang. Kalau ingin jadi manusia wajib basurau. Kalau nak basurau bakandang. Yang banggawan awak di rumah kandang awak itu ya. Jadi rumah itu kandang awak. Oh kalau rancak, pampuro rancak lo kandang. Ya enggak? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka awak mesti basurau.
mengaji coba apa dong? Kau dia mau uji sih. Nanti aku kalau nak aku penceramah lah, bukan udah mati. Tidak jemaah, ambo dulu ceramah jemaah Anwar Ibrahim. Sabalutnya jadi perdana menteri. Waktu Anwar Ibrahim pun jadi musuh politik. Mati-mati dulu lah bocor situ ketika mau ceramah. Walaupun di rumah mantan wakil perdana menteri. Di lampu mati kok. Baik sudah jemaah rahmat Allah. Di maka jiwa tadi baru mahjo basurau. Suami istri ajak kamu itu. Jangan kau dah mana surau dah. Ayo. Udah buka makan tu mari meja lah sarata ado sadonya. Awak ke surau inyo makan di kan. Ustaz salam kasar ayat lebih kasar sedang boleh. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami kenyangkan neraka jahanam dengan jin dan manusia. Isi neraka jahanam apa tadi? Jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya pakak. Tak paham lah kamu. Tak ada Allah di jiwanya. Tak ada istighfar di hatinya. Tak ada suara tasbih di hatinya. Tidak ada sakinah di hatinya. La yafqahuna biha. Hatinya hanya nafsu. Ingin ganyang, ingin puas, ingin dipuji, ingin seenaknya, puas dendam dan dengki. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kasana Ustaz menyebut pakar. Ulang lagi. Kan orang sikor. Kalau kami suga datangnya deh paham. Ambo kau guru pesantren sejak itu. Ambo kalau anak pesantren waragui, kalau ada utangnya pakak, ambo nak mau nyebut utangnya pakak. Ambo memakai istilah utangnya penyapa. Bah, belum makasih Ustaz penyapa, utang penyapa Ustaz. Yola 10 kali diajar sama juga. Kan lain tu ini mati. Sabar serta. Jadi sudah jemaah iko kalau perkara iman hati dan kadang sentral lo. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak nampak mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dia, mana hak orang lain. Tidak bisa membedakan mana bini orang, nah mana bini orang. Dah, tu bini orang mah, oh bini orang kok. Cek ini ke orang-orang, kita digo. Nah, manto banyak ini kok orang pikun sejak muda. Namanya? Lahum udhunun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar azan, mendengar Quran dan mendengar indahnya nasihat-nasihat. Baik pengajian lain kadang-kadang masuk suo kurang mengaji gua ambil tingkatan pertama pai mandanga-danga. Kasurawala mengatuk mandanga-danga. Kalau mandanga-danga kok masuk suwo. Kok tahu itu dulu? Sudah tuh mengalai pai barangah.
Bayi barang apa Pak? Kaji sebagai hiburan. Kalau lain lawak awak datang. Kalau kawan tambah uban awak ni naik dulu anda. Kawan mikir anda. Nan ketiga baraja taklim. Makanya ada program taklim. Maka ada majlis taklim. Majlis taklim. Biasanya ibu-ibu tu majlis taklim. Ya tak? Ada apa-apa punya majlis taklim? Majlis taklim apa-apa ada. Jadi ibu-ibu dah semangat mana taklim buat pengajian. Saya lihat di surau mana banyak ibu-ibu pada bapak. Nama namanya ibu-ibu pada bapak. Kalau di neraka banyak caranya. Di surau banyak, di neraka kan aneh. Ditanya ke Nabi, apa muridnya sholat? Apakah kufur ibu-ibu kepada Allah? Enggak, ini tidak kufur. Tapi ini suku malupuan jasa suami. Ya nak, ibu-ibu kok kalau mau tahu anaknya, ayam dulu. Ya nak. Saitonya Pak, guru ayahnya pun saja kuat tapi. Saitonya sayang anak kaiduk pada ayah. Abekonya telepon anak. Nah, tadi Ustaz mengaji, Buya mengaji, keceknya siapa paling patut disayang ya Rasulullah? Ibumu itu siapa? Ayah. Jadi rupa 3 kali lipat kali 2 sekali kah? Apa itulah nak kalau mengirim piting nanti kali ibu 3 kali. Ya nak? Bahagia tiap pak. Proma warna pak kemana hadis tu. Bayinya sungai Jumat. Ini bawa anak. Itulah disebut oleh hati beliau. Ibumu, bapakmu. Lain kau bilang begini. Pulang yang kejar kanan. Dia tak ada mata di hati berkhutbah lain. Akhirnya ibumu 3 kali ya. Bapakmu sekali. Akhirnya kamang lah. Ibu barat ini baru ciek baru. Kita lah kamang tu lah. Rupa Nabi penyuruh 3 dan ada ciek baru. Sidang jemaah rahmat Allah, kata Nabi di antara kalian ada yang sholat 40 tahun. Dalam riwayat Imam Ahmad yang pertama, ada yang sholat 60 tahun. Riwayat Imam Ahmad yang kedua, tidak satu sholat pun diterima. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, kenapa sholatnya ya Rasulullah? Sholatnya mematuh. Sholatnya tidak bertanam, tidak tumak mina, kancang, model contoh ayam. 3 minit putih. Ini adalah tarawih ekspres. Ya nak? Tarawih 2 minit. Kenapa? Karena tidak menuntut ilmu sholat. Awak cukup alimu kadiko SD dulu belajar. Sementara mazhab Syafi'i rukunnya tumak nina. Awak tidak pakai tumak nina. Di Sumbarko tidak ada orang sholat ekspres, cuman ada Al-Fatihah sama. Kalau tarawih orang Al-Fatihah senapas. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Al-Fatihah Tuhan si baca rukun sholat dibaca sesuai tajwid. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijawab Allah. Sana'ani ibadi. Satu ayat dijawab. Oh, puas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bolak baliknya panjang pada. Ajar Allah.
Bang jawabnya. Maka sidang jemaah ilmui ta'lim dan kawa urus ibadah. Pertama ibadahnya sholat. Cari ilmu sholat. Bahkan cara berwudu, rukun wudu, bahkan cara sholat yang sempurna. Parisu al-fatihah. Awak membaca bismillah atau bismillah. Dulu bismillah Ustaz, sedang ikan atau bismillah. Kalau bismillah dengan dosa Allah. Kalau bismillah dengan nama Iyaka. Ihdina atau ihdina. Datang ke imam. Tolong dengan bacaan ibu imam. Laibat jual Fatihah itu pokok. Tupani imam. Bara banyak ibu-ibu pokok. Cie sehari 360 orang setahun. Itu yang keadaan dia. Imamnya datang beri. Setahun keadaan. Baca caranya. Adokan lomba Al-Fatihah di kampung kau untuk lintas usia. Sareknya guru mengaji tak boleh kuit. Yang saya menang mereka. Untuk jemaah awal. Sehingga diadukan lomba Al-Fatihah kok. Lombanya mudah Al-Fatihah. Hadiahnya mahal kambing banyak. Dan kembali lomba sulit hadiah murah. Sebenarnya hadiah harus ada. Tabrakan itu. Kalau tidak ada second hadiah Al-Fatihah dengan itu. Sudah terpak pun mudah. Kalau lawan umumkan Al-Fatihah kok sebulan dibuka awak adukan lomba. Maka sakampung kurang kok membaca Al-Fatihah yang malam. Sabok inyo kabatan dia perlombaan muda rasa dulu rasa kemanang. Tapi kalau teki kau dah lapu biasa pak teki pak biasa. Tapi kalau Al-Fatihah ada anak muda kecilnya apa namanya ke istrinya. Ada pitilai, orang kena tarik orang, nyudah pergi malam nak jalan. Ada moyo, kalau dah pada orang ditarik orang dah, lo ikut lomba Al-Fatihah tu. Tapi dia nyo bintang amin, tapi dia nyo kambing, atau ada dia nyo dah. Akan salam kaji di awak tu. Salam malunya dah sembahyang. Al-Fatihah, kalau Al-Fatihah udah bisa. Ada. Saya sedang membaca wala enam hanya membaca Al-Fatihah. Berkah kampung sebulan yang sholat tak sholat baca Al-Fatihah, tua muda baca Al-Fatihah, sehingga apa? Rahmat tibo bala tatula. Modalnya barak 5 juta saja. Tapi kampung sekampung baca Al-Fatihah dan Yasin. Rasul kematian sekampung. Maka baca apa? Al-Fatihah. Turun malaikat rahmat ke kampung kau. Modalnya cuma 3,5 juta hadiahnya kalau kambing atau 5 juta. Sehingga pas kata apa? Rezeki bertambah. Itu caranya. Sehingga sadurang memeluan bacaan Al-Fatihah. Jadi dibuat pelatihan ilmu saja. Pelatihan baca Al-Fatihah datang satu. Kau tak diam. Sekali ke sadonya. Pada cici sidang jemaah para lu mencari ilmu tentang ibadah. Sidang jemaah rahmat Allah. Setelah itu berjamaah. Urang ke pemilu jamaah dan pacah lo. Bang, tak sholat bisa itu. Dalai, saja saya cuma caleg itu dulu. Itu sholatnya. Tuh, caleg itu di susah itu. Caleg itu mau sholat. Kau balik rumah yang lain. Ya nak, sidang jemaah yang dirahmati Allah, yakinlah takdir tidak pernah tercampur. Jodoh tidak pernah tertukar. Ya tuh. Ibu yakin tuh, walaupun buruk
Vietnam orang lain itu dah. Tentu awak saja jangan. Apa cara lain? Ya bako dia bawa Ustaz. Kapal berang, pilih, muncul bajiri, malah hitam kundang, kukuah oleh Ustaz. Lagi ini, dulu sama semudo apa? Sidang jemaah itu di pintu surgawan. Sebab kalau dapat suami namanya ulah, ibu-ibu akan masuk surga di pintu sabar. Dicoba? Terima kasih udah. Apa tuh? Gara-gara udah model itu aku masuk surga. Batu. Iyo kesabaran aku tadi madu dari parang jago. Sehingga mau masuk surga di pintu sabar. Ya nah, dan itu udah dapat di suami dan sabar. Tidak mungkin suami sabar memasuk bininya ke surga lewat pintu. Inyo memasuki bininya ke surga lewat pintu syukur. Sadonya pintu sor. Pandai waktu. Di konteks itu, kau pintu surganya. Di dalam masalah kau pintu surganya. Dalam masalah kau pintu surga. Sado nak jadi di alam kau ada pintu surganya. Jangan salah pilih. Kok kayo apa pintu surganya? Pintu limpah. Jangan sama lo. Nan bangsa 10.000, nan kayo 10.000 lo. Yang muak aja deh. Sampai 10.000 itu. Bisa-bisa inyo masuk neraka dari pintu kikir. Ya nak, kalau awak kaya pintu surganya apa? Infak. Kalau awak sehat pintu surganya apa? Ibadah. Kalau awak banyak penderitaan pintu surganya apa? Sabar. Karena dibagi-bagi Allah pintu surga itu. Nah kamu mungkin cie pintu di sini awak susah dah. Allah bagi. Yang miskin masuk surga di pintu sabar. Yang kaya masuk surga di pintu syukur dan infak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Itu kan harus paham. Baraja taklim. Ajan beko awak berani membayar awak dan lamu mati lagi. Awak pilih ke diri awak dalam dia mati. Awak bersifat enggak cincin lo. Kok bapak bu infak lah sudah. Kau dah dosa kau biar dia kalau meninggal udah kan ada. Dia kan udah meninggal. Yang menangis juga mantul buka sebelah. Enak. Ada jenis cincin untuk modal kabinet itu. Tapi dia kalau untuk awak cincin itu bahkan tak pasti awak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah berjamaah dan baca jemaah gara-gara macam-macam masalah. Enak. Untuk itu apa? Saling ikhlas dan memaafkan. Ya nah, ibu-ibu kamu surau-surau kok, kamu sholat al-hikmah center kok, lain membawa hati yang ikhlas. Lain ikhlas. Lain awak nak dengki ke orang. Kalau bahasa kok yang mantan dan manggil suami awak. Baiklah. Ya Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan ada di hati kami ghillan, rasa kecewa, rasa tidak puas, rasa benci, rasa luka, rasa dongkol pada sesama yang beriman. Tak boleh. 3 hari. Kadang-kadang ilmu saji yang disusul terus dengan subuh, sudah dengan subuh bersalawat bersalaman. Sallallahu alaihi wasallam. Tiba nak tiga sallallahu. Dikaca, sallallahu. Kau salawat. Salawat jalan dengki. Kok lagi surau? Karena itu udah waktu lain. Ya nah, sedangkan baru mencibir awak ke kebun binatang, kau maafkan saja. Ya, apa lagi? Kurang.
Kalau cibira baru aja baru sesama baru jangan. Tidak dirahmati Allah. Setelah itu ibadah tambah sempurna. Ibadah kau sempurna. Ihsan muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Benar, kamu juga marti ceramah. Ya Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang muhsinin yang selalu mencarikan sajian terbaik kepada Allah, mempersembahkan yang terbaik pada Allah. Kemudian sidang jemaah, ibadah mudawamah, terus menerus. Ada cie ibadah harus ada cie ibadah andalan yang awak jago. Ada sahabat-sahabat dulu, contohnya Bilal, itu selalu menjaga wudhu. Dia didengar terompahnya di surga karena wudhu. Ada sahabat yang menjaga infaknya. Ada sahabat yang menjaga sholat malamnya. Ada sahabat yang menjaga sholat duhanya. Maka ada ibadah-ibadah, ada sahabat yang menjaga puasa. Tapi jangan puasa tiari. Puasa terbanyak puasa Nabi Daud alaihi salam. Sehari puasa hari indah. Kita semangatnya puasa suami lah 3 bulan di rantau pulang kok puasa aja seminggu. Enggak, coba balik ya. Sidang jemaah rahmati Allah, maka ada ibadah andalan. Sidang jemaah rahmati Allah, yang terakhir husnul khatimah. Husnul khatimah. Kau dapat mati waktu mati dalam keadaan beribadah. Semakin tua awak semakin rajin ke surau. Semakin rajin sholat berjamaah. Kau dapat mati di surau, mati di musaji. Di kampung Ambo banyak orang mati di musaji. Ya enggak? Harus bersemangat kau beribadah kau. Sakit merangkak kau ke musaji ya. Walaupun mati di siap tuh. Lain siap. Contoh di kampung Ambo banyak orang mati di musaji. Bantu kau banyak lah tuanya di usianya dia bininya. Balai. Sampai mati dari japu-japunya tu. Ibu-ibu jangan jahit ke suami dah. Suami itu pak aku banyak padusi masuk neraka ya Allah. Nyo nak kapi ke Allah ada kalau pengajian nyo narami. Tapi pak lupa kaja suruh suami. Kok kurangnya piti anaknya gagah-gagah, jasuh suami itu tuh. Ya enggak? Ya enggak? Anaknya, ayahnya, nananonya, namban seknya. Tapi anak 7 orang kayo. Ya enggak? Siapa punya aset anaknya? Tentu ayahnya. Kalau enggak ada ayahnya, kuah, enggak ada. Jadi harus suara gue suami. Calian Nabi sidang jemaah sampai mati. Nabi itu di maningga di paluan istri. Daripada dia mati di surau lah. Di palu ada Aisyah Nabi itu. Ya enggak? Alia mau awak meninggal, apa kau dapat suami awak meninggal di paluan awak. Dia mau ibu mau meluk suami ketika meninggal. Bapak barek je punya. Dia mau tonda. Dia papa mau diteluk pelok-pelok lo perangai. Enggak bu? Kau dapat meninggal tu di paluan istri. Ibu kau nak meninggal nak berpeluk suami. Ya Ustaz, dulu damam yang berpeluk indahnya meninggal. Sakit gigi yang berpeluk indahnya meninggal. Itulah di balik namuan segala surat Ustaz. Kalau kena muawak, dia nak awak peluk ada dah. Aduh, mereka cakap balik dia minta tu surat tu balik. Sidangnya main rahmat Allah. Makanya awak mesti baik kepada suami. Jangan beko tu. Yang kadang-kadang suami istri kau sedang jemaah rumah tangga tadi tu. Suami jahit ke istri ketika muda. Istri jahit ke suami ketika tua. Tu kata Nabi tu.
Suami jahat ke istri, katiko muda. Istri jahat ke suami, katiko tua. Mana malang tu? Suami atau istri? Malang suami. Lah tua wak rumahnya. Kenapa kok? Anak inyo. Ya enggak? Oh, kini awak percaya karena rumahku sado gaji yang biarlah, beko minta rokok sebatang sehari. Hanya sainyo suami istri bokelo. Aci bola, struk awak. Sudah tu. Ya sabarnya, sayangnya, lembutnya melayani awak seminggu. Minggu kedua lah mulai nyemua. Masa ikut bilo cegah aku. Ditanya ke dokter Pak, aku mungkin barek aku. Kau pikir istri, tambah parah deh mampir dia kok. Sampai bilo le sabar baru semuanya kok. Macam boannya segala macam kok. Itu balai. Alam mulainya malai. Ala babaun kotoran di badan awak. Ala babaun kamar kok. Dia nak tahan sama busuk kamar. Busuk di luar udah aku dah ni. Tiba aja lo mengetiang kini. Saya kah? Lepas dah bisa dari kamar beroda. Satyo tibo nusana udah mencari kemari. Nya sagan masuk kamar. Jadi dia jauh mencari, tapi nampak udahnya doh. Nampak produksi saya masuk kamarnya. Tuh, aku itu ada di luar ada lalu biar kadonya bisa mencari udah. Dia siapa lah iyo loh. Lah pindah keluar. Tibo di luar. Inyo lalok di dalam bilik di borasyon disemprotnya awak di luar. Malam awak di luar inyo di bilik. Alam malam nasib. Kok lalu tengah malam tu, tinggal mainalillah saja paginya lagi. Sudah tu, ayolah timbul susana awak bebas duduk. Dah tu bebas senang dah. Timbul kawannya semua jadi guru maja, malunya. Dia mencari. Suami ibu kau ayo ikutlah dong. Abang mesti ayo. Alhamdulillah sagannya kakak ketemunya. Tadi tamu awak di luar awak acara boleh. Awak itu dah. Kalau mau deko dah. Ambo kan maja kadang-kadang pulang terlambat udah lalita. Itu kok di dapur dah bahas. Ada aja buka resio begini. Sudah. Supaya nanti kau masih ada leh anunya kan. Ayolah pindah lo ke dapur. Alasannya rice cooker dake. Kalau kau WC bagi isu-isu seketek bisa. Alah tinggal awak di dapur. Dicaliaknya awak kau ketika melinteh ke dapur sini. Baru awak sadar. Inilah bapak dak-badak. Di sini mah badak balik. Keluar mana kalau tak tahu ini. Kiki-kiki apa juga. Kalau mulai ke rumah. Mati awak dek ke rumah. Batu. Ini ban alun mati awak lagi dah selesai. Belum banyak. Nah, itu hati-hati apa-apa. Itu nak boleh terjadi. Ya nak? Tidak boleh. Nah, ibu apa-apa begitu loh. Kalau istri sakit dirawat dia apa-apa. Kadang-kadang apa-apa kok yo dirawat istrinya mulai kok. Meninggal istrinya kok. Pulang anak dia rantau lagi kubuan semacam kapai pecituan. Ba'a meninggal mak ya. Oh lagi bayar ancak bayar. Bayar ancak bayar. Bayar ancak bayar. Aku kasih itu. Aku kasihnya. Itu makanya ameh itu disimpan capek. Baca baik, inyo manika ameh ado modal kawin. Ancak paye. Aiko nak boleh jadi suami istri mari berbimbing-bimbing ke masjid
supaya berbimbing tangan ke surga. Amin. Nah, mudah-mudahan ibu bapak masuk surga. Nanti di rumah buka surat Zukhruf ayat 70. Ya, Allah mengajarkan masuklah kamu dengan istrimu ke dalam surga. Berpasang-pasangan masuk surga. Suami menuntut istri ke surga. Tuhbarun diservis oleh Allah dengan dihidangkan piring-piring kaca dan gelas-gelas perak, dihidangkan hidangan mewah, dijamu makan malam dinner di surga suami dan istri. Itu makanya sidang jemaah dirahmati Allah. Mulai awak jagoan, ingin-ingin, jangan sampai rumah indah basurau. Kalau ada rumah basurau, ataupun namanya rumah anak basurau, ibu mencari ampun. Itu saja sidang jemaah yang dirahmati Allah. Doa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa syahadatan wa rahmatan 'indal maut wal jannata ba'dal maut wal jannata ba'dal maut wal jannata ba'dal maut. Ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tilawatina lil Qur'an. Ya Rabbana antal ghaffar. Ya Allah, engkau maha pengampun. Di antara kami ada yang menyembunyikan dosa bergunjing, ya Allah, ij'alna minal maghfurin. Di antara kami ada yang menyembunyikan dosa besar, ya Allah, satir auratahu waj'alhum minal maghfurin. Di antara kami ada yang pernah durhaka, ya Allah, satir auratahu waj'alhum minal maghfurin. Jadikan dia hamba terampun, ya Allah. Di antara kami mungkin ada yang berzina, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Jika di antara kami ada dosa-dosa besar, ya Allah. Jika di antara kami pencandu dosa kecil, ya Allah, waj'alna minal maghfurin. Nah ya Rabbana, andaikan dosa kami, ya Allah, berat, ya Allah, wa antal ghaffar, inna rahmatak awsa' min ghadabik. Sesungguhnya rahmat engkau, ya Allah, lebih luas daripada murkamu, ya Allah. Farhamna jami'a, rahmati, cintai kami semuanya, ya Allah. Sesungguhnya dosa-dosa kami bukan karena kami bangkang dan ingkar, ya Allah, namun karena kami jahil selama ini, ya Allah. Kami terlahir di tengah jahiliyah, ya Allah. Kami terlahir di tengah alam yang penuh dosa, ya Allah. Ya Rabbana, rahmatak dengan kembalinya kami, ya Allah. Rahmatmu untuk kami yang kembali taubat padamu, ya Allah. Ya Allah, rahmatmu untuk menerima taubat kami, ya Allah. Sesungguhnya sahabatmu, sahabat Rasulullah,
Dahulunya para orang kafir yang bertaubat ya Allah, sedangkan kami pendosa yang jahil bertaubat ya Allah. Maka terimalah taubat kami seperti kau terima taubat sahabat Nabi ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Aziz ya Ghaffar ya Annan ya Mannan, ba'in 'annal bala wal fahsya wal qahta, wa ba'in 'anna tsunamiya wa zalazila, wa ba'in 'anna waba'al corona, wa ba'in 'anna kulla asyarri ya Rabbana ya Karim. Ya Allah yang mengatur detak jantung kami, ya Allah yang mengalirkan darah di tubuh kami, ya Allah yang masih menyisakan taubat, menyisakan umur kami ya Allah. Kami sadar sisa umur tidak sepanjang umur yang kami pakai untuk dosa ya Allah. Rahmat-Mu ya Allah, jadikan sisa umur kami ya Allah jalan ke surga bagi kami, kunci ke surga bagi kami. Ya Rabbana, walaupun kami pendosa, namun kami juga berharap surga. Inna rahmatak awsa' min ghadabik. Ya Rabbana, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Barik lana umurana, barik lana amwalana, barik lana kulla syai'in ya Rabbana ya Karim. Satukan hati kami sesama yang soleh dan ingin taubat ya Allah. Pertemukan kami ya Allah dengan kafilah-kafilah yang soleh ya Allah, sehingga kami berbimbingan tangan ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, nyamankan hati kami di masjid dan musola-Mu ya Allah. Nyamankan hati kami beribadah padamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf sidang jemaah, mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita, mudah-mudahan berkat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan tafsir agama pada malam hari ini. Saya sebagai protokol, kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq